Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum biologi dengan topik yaitu uji aktivitas faktor kimia. Mengingat bahwa minggu lalu kita telah melaksanakan praktikum biologi dengan topik uji aktivitas faktor biologi dengan metode paper dash, maka di sini kita akan menggunakan metode berbeda untuk faktor kimia, yaitu kita akan melakukan uji aktivitas faktor kimia dengan metode sumuran. Bahan kimia atau disinfektan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada detol, betadine, dan formalin. Sedangkan untuk kontrol kita akan menggunakan aquades steril. Sebelum kita melakukan praktikum, sebelumnya kita harus mengenakan APD atau alat pelindung diri terlebih dahulu. Seperti yang saya kenakan, ini adalah handscoon. Nah, seperti ini menggunakannya, kemudian mengenakan jas laboratorium dan masker. Selanjutnya, kita juga mempersiapkan alkohol 70% untuk mensterilkan lingkungan. Nanti kita akan mensemprotkan atau menaburkan pada meja kerja kita, kemudian kita juga mensemprotkan pada kedua tangan kita. Sebelum memasuki cara kerja, kita memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Seperti ini, silahkan bisa di zooming. Baik, alat yang digunakan diantaranya ada Bunsen, kemudian ada korek api untuk menghidupkan Bunsen. Selanjutnya di sini ada 4 botol timbang, yang mana dari ketiganya berisi disinfektan yang akan digunakan untuk praktikum nanti, yaitu ada formalin, kemudian ada betadine dan detol. Kemudian yang satu ini adalah kontrol, yaitu berisi aquades steril. Selanjutnya ada yellow tips, kemudian ada mikropipet dengan ukuran atau volume 10-100 mikroliter, kemudian ada penggaris. Kemudian juga di sini ada label dan ada pen untuk membuat curing atau mencatat. Selanjutnya di sini ada chalkboard, kemudian ada ose, tabung reaksi, dan ada rak tabung reaksi. Kemudian ini ada wadah untuk tempat tips dan ada glass beaker untuk alkohol. Sebelum dimulai, kita mensterilkan terlebih dahulu kedua tangan kita menggunakan alkohol 70% serta meja kerja kita. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mensterilkan kedua tangan. Kedua tangan, baik telapak tangan, punggung, kemudian meja kerja juga disemprot atau ditaburkan alkohol. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan tisu secara satu arah. Seperti ini. Pertama, kita membuat piaraan agar cawan secara purplet dari Microbia Staphylococcus aureus, yang mana metode purplet kita sudah pernah melakukannya di pertemuan kedua, yaitu isolasi mikroorganisme. Caranya yaitu kita ambil satu ose dari biakan mikrobia dalam Na miring, kemudian kita tambahkan media Na cair, kemudian ratakan serta padatkan. Langkah berikutnya kita mempersiapkan Bunsen serta korek api, kemudian kita hidupkan ya sebagai langkah sterilisasi pada meja kerja maupun pada saat prosedur dilaksanakan. Nah, kita ambil korek api, kemudian kita hidupkan apinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada praktikum sebelumnya, bahwa suhu panas yang ditimbulkan dari api dengan diameter 25-30 cm dapat menimbulkan steril pada lingkungan tersebut. Nah, ini adalah piaraan agar cawan yang telah ditanam dengan metode purplet dari Microbia Staphylococcus aureus. Selanjutnya, cawan Petri kita bagi menjadi 4 juring. Ya, secara tegak lurus. Kita gunakan pen untuk membuat curingnya, kemudian kita juga menyiapkan label yang sudah diisi 3 disinfektan serta kontrol, yaitu aquades ya. Nah, ini sudah kita tuliskan. Langsung saja kita membuat 4 juring, yang mana satu adalah untuk kontrol, kemudian yang 3 ini untuk disinfektan, yaitu detol, formalin serta betadine. Perlu ditegaskan kembali bahwa untuk membuat juring kita harus balik ya. Jadi ini adalah bagian bawahnya. Nah, kita buat juring di bagian bawah.
Seperti ini, kita buat 4 juring. Kemudian kita tempelkan label yang sudah dituliskan ini ke dalam masing-masing juring. Nah, kita kontrol, masukkan di bagian kolom kontrol. Nah, kita tempelkan. Selanjutnya di dekat kontrol ini kita letakkan formalin ya, karena formalin memiliki daya hambat yang sangat kuat sehingga bisa digunakan sebagai pembanding dengan kontrol. Nah, seperti ini. Selanjutnya betadine. Nah, kita tempel juga ke betadine. Kemudian yang terakhir kita tempelkan detol ya pada juring yang belum tertempel label. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini cawan Petri yang sudah siap yang telah dibuat juring, yaitu kontrol, kemudian formalin, betadine, serta yang terakhir detol. Langkah selanjutnya adalah kita melubangi masing-masing juring. Nah, sebelum itu kita balik terlebih dahulu ya cawan Petrinya, karena kita akan melubangi bagian atasnya ya. Kemudian kita melakukannya di dekat bansen, jadi di area bansen untuk menjaga kesterilan dari cawan Petri ataupun media. Nah, ini adalah alat-alat yang nantinya kita gunakan, yaitu chalkboard, ose, kemudian ini tabung reaksi yang berisi alkohol, kemudian ada glass beaker yang berisi alkohol, kemudian wadah ya untuk membuang sisa dari media. Nah, nanti kita menggunakan ini, kita dekatkan di bensen ya. Selanjutnya kita akan melubangi media, yaitu dengan chalkboard ya. Nah, ini medianya dan ini adalah chalkboard. Nah, cara menggunakan chalkboard ini juga kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kita menggunakan tangan kanan dan keempat jari kita diletakkan di bawah dan jari telunjuk berada di atas. Nah, nanti kita langsung melubangi media secara perlahan, jangan sampai media rusak. Nah, selanjutnya kita harus mensterilkan terlebih dahulu. Kita sterilkan sebelum menggunakan, kemudian kita masukkan ke dalam alkohol seperti ini. Kemudian kita bakar ya menggunakan api ini yang ada dalam bansen. Baru nanti kita tunggu sampai dingin dulu, sembari kita mensterilkan cawan Petri. Nah, saat kita melubangi masing-masing juring, kita harus melakukannya satu juring satu kali. Jadi satu kali juring kita dibuka, kemudian kita lubangi, kemudian kita tutup lagi. Jadi tidak boleh langsung semuanya serentak kita lubangi. Nah, seperti ini ya. Chalkboardnya sudah dingin, kemudian kita langsung membuka cawan Petri. Tidak boleh terlalu lebar dalam membuka supaya tidak tercemari lingkungan. Nah, kemudian setelah dilubangi, kita tutup kembali, kemudian kita sterilkan lagi, baik itu cawan Petri maupun chalkboardnya ya. Setelah chalkboardnya sudah dingin dan cawan Petri sudah steril, kita buka lagi juring yang lainnya, kita lubangi. Nah, chalkboardnya ini harus tegak lurus. Nah, kemudian kita tutup kembali, kita lubangi lagi juring yang lainnya. Seperti itu seterusnya sampai keempat juring sudah berhasil dilubangi semua. Setelah kita selesai melubangi media menggunakan chalkboard, kita sterilkan kembali chalkboard menggunakan api dan alkohol. Selanjutnya, kita mengambil sisa media yang tadi kita lubangi menggunakan chalkboard. Kita ambil agar-agar tersebut menggunakan ose. Nah, ose juga harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan api maupun alkohol. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang mana langkah terakhir atau ketiga kalinya atau yang terakhir itu kita harus barakan sampai membara. Nah, kemudian kita diamkan
Baru nanti kita masukkan ke dalam cawan Petri untuk mengambil sisa media yang tadi telah dilubangi. Jangan lupa kita sterilkan kembali cawan Petri sebelum kita buka cawan Petrinya ya. Nah, kita buka secara perlahan. Nah, kemudian kita ambil sisa agar tadi. Nah, harus terambil semua ya. Kemudian kita buang ke dalam wadah. Kemudian kita sterilkan lagi. Kemudian kita pindah ke juring yang lain. Setelah selesai mengambil sisa media tadi, kita sterilkan kembali osenya. Nah, kita barakan kemudian dimasukkan ke alkohol. Selanjutnya kita simpan ke tempat semula. Langkah selanjutnya kita mempersiapkan larutan disinfektan serta alat lainnya. Nah, kita letakkan di dekat Bunsen dan alat-alat yang tidak digunakan bisa dipisahkan ya. Nah, ini untuk kontrol, kemudian formalin, kemudian betadine, dan detol. Nah, kita letakkan di sini supaya untuk mempermudah ya, untuk mengambil larutannya. Kemudian tutupnya kita juga harus dibuka supaya tidak terlalu rapat. Jadi nanti mudah saat membuka. Nah, ini adalah tips ya, yellow tips yang nantinya kita gunakan untuk mengambil larutan tersebut. Kemudian ada micropipette dengan volume 10 sampai 100 mikroliter ya. Kita bisa menggunakan ini untuk mengambil larutannya. Nah, ini sudah sesuai ya 10 mikroliter. Kemudian seperti ini cara memegang micropipette. Sebelah ini adalah tombol untuk mengambil larutannya. Nah, nanti kita pasang terlebih dahulu menggunakan tips. Nanti kita tips pasang di dekat Bunsen ya, karena ini sudah steril. Jadi sudah ditutup, jadi ketika kita akan membuka kita harus di dekat Bunsen. Begitu juga dengan micropipette juga harus di dekat Bunsen. Nah, sebelum menggunakan kita juga harus membersihkan menggunakan alkohol. Kita semprot tisu dengan alkohol. Nah, kemudian kita lap ke micropipette ya, bagian ujung yang nantinya akan bersinggungan dengan tips. Nah, kita bersihkan. Nah, kemudian kita dekatkan dengan Bunsen ya, bagian ujungnya. Kemudian kita dekatkan juga yellow tips untuk nanti kita pasang ke micropipette. Nah, kita buka sedikit saja, cukup untuk memasukkan ujung micropipette. Setelah yellow tips terpasang pada micropipette, bagian ujung ini juga harus di dekat Bunsen ya, jangan sampai di luar area steril api. Nah, jadi kondisinya tetap steril. Selanjutnya kita mengambil disinfektan. Nah, ini masing-masing disinfektan juga harus diganti yellow tipsnya. Jadi setiap disinfektan atau masing-masing juring ini kita ganti yellow tips agar tidak ada kontaminasi dari larutan satu dengan larutan lainnya. Kemudian saat akan membuka botol timbang yang berisi disinfektan maupun kontrol, kita harus membuka di dekat Bunsen ya. Jadi seperti ini. Kita sterilkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka botol timbangnya. Selanjutnya kita masukkan disinfektan tadi yang sudah diambil, masukkan ke dalam juring yang sesuai kode yang sama dengan disinfektan yang telah kita ambil tadi.
Kemudian kita masukkan secara perlahan di lubang yang sudah kita siapkan tadi ya. Kemudian cawan petri kita sterilkan, sedangkan untuk tips ini kita buang ke dalam wadah yang sudah disiapkan dengan cara menekan tombol bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuka tips yang baru, kita pasang lagi yang baru untuk disinfektan atau kontrolnya. Lakukan hal yang sama dengan cara mengambil disinfektan, kemudian memasukkan ke dalam juring yang mana memiliki kode yang sama dengan disinfektan yang kita ambil. Nah, kemudian lakukan pada juring yang lainnya. Nah, setelah selesai kita buang tips, kemudian kita letakkan cawan petri, kita ambil tisu. Nah, kita bersihkan lagi mikropipet menggunakan alkohol 70% ya, supaya steril kembali. Ya, ini adalah piaraan agar cawan yang dibuat secara purplet pada Microbia Staphylococcus aureus, dan ini sudah kita buat 4 juring, masing-masing juring berisi yaitu aqueous, formalin, detol, serta betadine. Nah, selanjutnya nanti kita akan bungkus dengan paper, kemudian kita inkubasi selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya kita beri notes yang berisi nama praktikum, materi pertemuan, tanggal, serta waktu. Kemudian kita masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 35–37 derajat Celcius. Nah, kita diamkan selama 1 kali 24 jam. Nanti hari berikutnya kita ambil dan kita amati hasilnya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa mengecek hasil dari pengaruh faktor kimia atau disinfektan terhadap pertumbuhan mikrobia. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk hasilnya ada perbedaan ya dengan kemarin. Nah, untuk tujuan dari praktikum pengaruh faktor kimia atau disinfektan terhadap pertumbuhan mikrobia, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai disinfektan terhadap pertumbuhan bakteri atau mikrobia. Yang kedua, mengetahui dan menentukan disinfektan yang membentuk daerah hambatan atau zona hambatan terbesar maupun yang terkecil. Pada hasil menunjukkan ada dua zona, yaitu zona putih atau bening atau disebut juga dengan clear zone, dan juga zona keruh atau daerah yang ditumbuhi oleh mikrobia. Nah, seperti pada kontrol atau Aquades menunjukkan ada pertumbuhan mikrobia dan tidak ada penghambatan sama sekali. Berbeda dengan formalin, karena seluruh zona adalah clear zone, artinya formalin memiliki penghambatan yang kuat terhadap pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah detol. Nah, detol ini ada lingkaran sebagai pembatas antara clear zone dan zona keruh, dan ini bisa diukur diameter penghambatannya. Nah, kita bisa mengukur diameter pada clear zone menggunakan penggaris. Nah, untuk satuannya yaitu milimeter saja ya, biar mudah. Nah, kita hitung. Ini hasil menunjukkan angka 2,6 cm atau 26 mm ya. Nah, 26 mm ini kita kurangkan dengan 6 mm. 6 mm adalah bagian cuplikan tengah ini. Jadi, hasilnya adalah 20 mm. Nah, berdasarkan kategori untuk daerah hambatan yaitu 5-15 adalah lemah, 16-25 adalah sedang, dan lebih dari 25 mm adalah kuat. Nah, karena pada detol ini menunjukkan hasil 20 mm, artinya masuk ke dalam hambatan yang sedang. Jadi detol adalah penghambat yang sedang pada pertumbuhan mikrobia. Nah, selanjutnya ada betadin. Nah, di betadin ini ternyata sama dengan kontrol ya, karena seluruh daerahnya memiliki pertumbuhan mikrobia, artinya tidak ada penghambatan terhadap pertumbuhan mikrobia sama sekali. Selanjutnya kita akan membandingkan antara kontrol dengan formalin. Nah, pada kontrol kita bisa melihat ini semuanya adalah zona keruh, yang mana berarti tidak ada penghambatan terhadap pertumbuhan mikrobia sama sekali. Sedangkan untuk formalin berbeda karena seluruh zonanya adalah clear zone, artinya formalin memiliki penghambatan yang kuat terhadap pertumbuhan mikrobia. Nah, kita juga bisa menghitung diameternya dengan cara menghitung diameter terbesar pada areanya. Nah, ini didapat hasil yaitu 4,2 cm atau 42 mm. Kemudian kita kurangkan dengan daerah cuplikan yaitu 6 mm, artinya hasilnya adalah 36 mm. Nah, 36 mm ini masuk ke dalam range lebih dari 25 mm ya, artinya memiliki penghambatan terhadap pertumbuhan mikrobia yang kuat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya itu tadi adalah uji aktivitas faktor kimia menggunakan metode sumuran. Kemudian untuk hasil yang didapat ini silahkan Anda gunakan sebagai pembahasan pada laporan. Selanjutnya bisa membuka open learning untuk membuka instruksi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.